Novel Wiro Sableng, Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212, karya Bastian Tito. Judul novel Hidung Belang Berkipas Sakti, bagian 1. Matahari bersinar terik membakar jagat. Pemuda berpakaian sederhana itu melangkah menyusuri jalan berdebu. Di hadapan sebuah pintu gerbang yang dikawal oleh 2 orang prajurit bersenjatakan tombak, dia berhenti. Sesaat dengan sepasang matanya yang disipitkan diperhatikannya bangunan pintu gerbang yang kokoh itu. Lalu dia berpaling pada salah seorang pengawal yang berdiri di situ. "Apakah ini gedung kediaman Adipati Kebopanaran?" bertanya si pemuda. Pengawal yang ditanya tidak segera menjawab. Dia memandang penuh curiga, meneliti pemuda itu dari kepala sampai ke kaki. Segera dia tahu kalau si pemuda adalah seorang desa yang baru saja turun ke kota. Dengan sikap meremehkan, pengawal itu menjawab, "Betul, kau ada keperluan apa orang desa?" "Aku ingin bertemu Adipati," jawab si pemuda. "Ingin bertemu dengan Adipati Kebopanaran? Hah?" Pengawal yang satu ini berpaling pada kawannya, lalu tertawa bergelak. "Sobat," katanya pada kawannya, "kau dengar ucapan pemuda ini?" Prajurit yang satu ikut-ikutan tertawa dan berkata, "Sebelum kami muak melihatmu, sebaiknya lekas pergi dari sini." "Tapi aku ingin bertemu Adipati," sahut si pemuda pula. Memaksa rupanya. "Apa maumu sebenarnya?" Prajurit pertama maju selangkah sambil menggenggam tombaknya. "Mau cari pekerjaan," jawab si pemuda tanpa ragu-ragu. "Buset, tak ada pekerjaan untuk manusia macammu di sini. Adipati sudah punya tukang kebun, sudah punya penjaga kuda." "Bukan pekerjaan macam begitu yang aku inginkan," memotong pemuda desa tadi. "Ahai, lalu pekerjaan macam apa yang kau inginkan? Jadi juru masak barangkali?" Sepasang mata pemuda itu semakin menyipit. Tiba-tiba dia tersenyum. "Prajurit pengawal pintu," kata pemuda itu dengan suara tandas, "kau dengar baik-baik. Namaku Dipasingara. Katakan pada adipatimu bahwa aku datang untuk mencari pekerjaan. Sekalipun namamu bapak moyang setan, aku tidak peduli. Menyingkir dari sini atau batang tombak ini akan membuat kepalamu jadi benjol besar." Si pemuda masih saja tersenyum mendengar ancaman itu. Malah dia menyambuti dengan ucapan, "Rupanya suasana di kota benar-benar harus memakai segala macam kekerasan. Sobat, aku minta tolong padamu agar memberitahu Adipati. Kalau tidak kau mau apa?" Si prajurit jadi berang. "Aku terpaksa menyelonong sendiri masuk ke dalam gedung." "Pemuda desa kurang ajar, kau betul-betul minta digebuk." Tombak besi di tangan pengawal pintu gerbang menyambar ke arah pemuda yang mengaku bernama Dipasingara itu. Sesaat lagi pastilah remuk atau paling tidak benjol besar kepalanya. Tapi apa yang terjadi kemudian membuat terkejut kawan prajurit yang satu ini. Hampir sama sekali tidak kelihatan bergerak. Tahu-tahu pengawal yang mengemplangkan tombak telah terpental ke atas untuk kemudian jatuh bergedebuk di tanah tanpa sadarkan diri lagi. Tombak yang tadi dipakainya untuk memukul kini berpindah tangan digenggam Dipasingara. "Bangsat rendah, berani kau mencelakai kawanku!" teriak pengawal yang seorang lagi marah sekali. Dia melompat dan tusukkan mata tombaknya ke dada pemuda desa itu. Dipasingara ulurkan tangan kirinya, tahu-tahu bagian belakang mata tombak berhasil dicekalnya lalu disentakkan kuat-kuat. Tak ampun lagi pengawal yang menyerang terbetot kencang ke depan, terguling di tanah dengan muka berkelukuran. Meski dia tidak jatuh pingsan, namun luka-luka yang mengeluarkan darah memenuhi tubuhnya. Sakitnya bukan kepalang, dia terduduk di tanah tanpa bisa berbuat apa-apa selain menggerang kesakitan. Dipasingara menimang-nimang 2 batang tombak yang barusan dirampasnya. Satu demi satu tombak itu kemudian ditancapkannya di tanah tepat di antara kedua kaki prajurit kedipaten itu. Kemudian dia melangkah ke pintu gerbang.
Baru saja dia menggerakkan tangan untuk membuka pintu, sebuah kereta yang dikawal oleh serombongan penunggang kuda yang rata-rata berbadan kekar berhenti di situ. Penunggang kuda paling depan yang berkumis melintang membentak dari punggung kuda tunggangannya. "Apa yang terjadi di sini?" Bola matanya yang membesar menyorot si pemuda. Kembali dia membentak, "Siapa kowe?" Dengan tenang pemuda itu menjawab, "Namaku Dipa Singara. Aku ingin bertemu dengan Adipati Kebopanaran. Untuk maksud baik, mau cari pekerjaan. Aku sudah minta izin dan tolong kedua pengawal ini, tapi tanpa alasan mereka malah menurunkan tangan kasar terhadapku. Cuma sayang mereka terlalu kesusu." "Pemuda edan! Anak-anak, tangkap pemuda ini!" teriak si kumis belintang. Rupanya dia yang jadi pimpinan. 4 lelaki berpakaian seragam, bertubuh besar, tegap melompat turun dari punggung kuda, lalu serempak menyerbu Dipa Singara untuk meringkusnya hidup-hidup. Namun mereka cuma bisa menangkap angin, karena pada detik itu si pemuda telah lenyap dan tahu-tahu sudah berdiri di samping mereka. Justru saat itu pula tirai kereta disingkapkan orang dari dalam. Sebuah kepala laki-laki kemudian muncul. Di sampingnya tampak kepala seorang perempuan muda berparas cantik luar biasa. "Sura, ada apa ribut-ribut?" tanya lelaki dalam kereta. Suaranya besar, parau, tak sedap didengar. Suramanik, demikian nama lelaki berkumis melintang yang tadi berikan perintah untuk menangkap Dipa Singara, cepat menjawab. "Tidak ada apa-apa Adipati, tak perlu khawatir. Cuma seekor kecoa sinting kesasar kemari dan berbuat sedikit kerusuhan. Mohon maafmu, kami akan segera mengenyahkannya dari sini." Dipa Singara membalingkan kepalanya ke jendela kereta. Dilihatnya seorang lelaki berpakaian bagus, berkopiah tinggi, bermuka putih. Menurut taksirannya, paling tidak orang ini berusia setengah abad. Di sebelahnya duduk seorang perempuan berparas rupawan yang membuat Dipa Singara sejenak tertegun. Namun menyadari bahwa orang di dalam kereta itu pastilah Adipati Kebopanaran dan istrinya, maka cepat-cepat Dipa Singara membuka mulut. "Adipati Kebopanaran, mohon dimaafkan segala tindakanku. Semuanya terjadi karena terpaksa. Aku harus mempertahankan diri dari orang-orangmu yang menyerang secara sewenang-wenang. Aku datang dari jauh, sengaja hendak menemuimu untuk minta pekerjaan. Bolehkah aku tolong membukakan pintu gerbang agar keretamu bisa lewat?" Sesaat Kebopanaran menatap tampang pemuda itu. Wajahnya cakap, sikapnya sederhana tetapi hormat, tanda dia bukan seorang pemuda gelandangan tak karuan. "Orang muda, kau siapa?" bertanya sang adipati. Sepasang mata Dipa Singara mengerling sekilas pada perempuan yang duduk dalam kereta di samping adipati. Cuma sekilas, tetapi pandangan mata tajam pemuda ini membuat bergetar hati serta dada galuh resmi istri Kebopanaran. "Namaku Dipa Singara," menjawab si pemuda. "Sengaja datang dari jauh untuk cari pekerjaan." Begitu," ujar Kebopanaran. Dia mengerling pada 2 pengawal pintu gerbang yang terkapar di tanah. "Apakah menghantam 2 prajurit kadipaten itu salah satu pekerjaan yang kau inginkan?" "Mohon maaf Adipati, bukan maksudku untuk berbuat kurang ajar. Tapi mana mungkin aku berdiam diri jika yang satu dari mereka hendak mengempleng kepalaku, yang satu lagi hendak menembus dadaku dengan tombak." Kebopanaran terdiam. Sebaliknya Suramanik yang sejak tadi menahan amarah kini membentak, "Adipati, biar aku hajar pemuda hina-dina ini." Tapi sang adipati melambaikan tangannya, mencegah kepala pengawalnya untuk melaksanakan maksudnya. "Aku akan bukakan pintu gerbang untukmu," kata Dipa Singara tanpa mengacuhkan Suramanik. Lalu didorongnya daun pintu gerbang lebar-lebar. Kusir kereta memandang pada pemuda itu dengan air muka tidak senang. Tetapi Adipati Kebopanaran memberi isyarat agar segera masuk ke dalam. Ketika Dipa Singara ikut-ikut hendak masuk ke dalam, Suramanik mengusirnya dengan beringas. "Biarkan dia masuk, Sura," terdengar suara Adipati dari dalam kereta. Dengan amat penasaran, Suramanik terpaksa membiarkan Dipa Singara memasuki halaman kadipaten. Adipati dan istrinya turun dari kereta. Dipa Singara berdiri dekat tangga kadipaten. Sepasang matanya yang sipit menatap paras perempuan itu.
Ketika itu Galuh resmi menggerling pula. Sesaat pandangan mata mereka saling bertemu. Galuh resmi palingkan wajahnya dan cepat-cepat menaiki tangga lalu masuk ke dalam gedung. Bentrokan pandangan ini sama sekali tidak diketahui Adipati Kebopanaran. Sebaliknya Suramanik sempat melihatnya sehingga semakin besar kegusarannya terhadap Dipasingara. Kusir membawa kereta ke halaman samping. Kebopanaran memberi isyarat pada Dipasingara untuk mengikutinya ke langgar kadipaten. Sementara Suramanik dan anak buahnya tetap berdiri di anak tangga sebelah bawah. 2 orang prajurit sebelumnya sudah disuruhnya untuk menggotong 2 pengawal pintu gerbang yang cedera. "Nah, sekarang katakan pekerjaan apa yang kau inginkan," kata Adipati. Tapi dia tak menunggu jawaban malah menambahkan, "Untuk mengurus kandang kuda aku sudah punya orang, tukang kebun juga sudah ada, pengawal banyak. Kau mau kujadikan sebagai perawat kuda-kuda kesayanganku?" "Terima kasih Adipati, terima kasih atas kepercayaanmu, namun bukan pekerjaan macam itu yang aku inginkan." Di bawah langkan gedung Suramanik menggertakkan rahangnya tanpa marah. Sudah diberi pekerjaan menolak pula, dasar manusia kampung tidak tahu diri. Demikian kepala pengawal kadipaten itu mengumpat dalam hati. "Lantas pekerjaan yang bagaimana yang kau inginkan?" tanya Adipati pula. "Aku ingin menjadi kepala pengawal di kadipaten ini Adipati." Kebopanaran tersentak kaget mendengar ucapan Dipasingara. Dia mulai berpikir apakah pemuda ini sehat otaknya atau bagaimana. Suramanik sendiri sampai melotot kedua matanya. Saat itu dia adalah kepala pengawal kadipaten, dan justru pekerjaan itulah yang diinginkan si pemuda sialan itu. Benar-benar membuat Suramanik menjadi panas dingin menahan amarah. Kalau saja Adipati Kebopanaran tidak ada di situ, sudah sejak tadi dilabraknya pemuda lancang mulut itu. Kebopanaran batuk-batuk beberapa kali. "Tentunya kau tidak bicara bertele-tele atau ngaco orang muda. Aku sudah memiliki kepala pengawal. Tak mungkin jabatan itu kuberikan padamu." "Rasanya tak ada yang tak mungkin di dunia ini Adipati," jawab Dipasingara. Di samping itu, untuk jadi kepala pengawal tidak sembarangan, ada syarat-syaratnya." "Apakah syarat-syarat itu Adipati?" Kebopanaran merasa didesak dan jadi jengkel. "Sudahlah orang muda, aku tak punya waktu lama untuk bicara denganmu. Juga tak ada pekerjaan lowong di sini untukmu, kecuali jika kau mau bekerja sebagai perawat kuda-kudaku. Kalau tidak, silahkan pergi dan cari pekerjaan lain." Dipasingara terdiam sejenak, lalu angkat bahu. Dia menjura, "Jika begitu, katamu baiklah. Adipati, aku minta diri." Pemuda itu membalikkan tubuh dan siap untuk pergi, tapi di belakangnya terdengar Kebopanaran berkata, "Tunggu dulu." "Ada apa Adipati?" tanya Dipasingara. Saat itu sang Adipati teringat akan 2 pengawal pintu gerbang yang telah dipreteli Dipasingara. Tidak tentu pemuda ini memiliki kepandaian silat yang diandalkan. Kalau tidak, mana dia mampu dan punya keberanian untuk berbuat begitu. Dan jika dia menginginkan jabatan kepala pengawal kadipaten, pasti dia tidak main-main. "Dengar orang muda," kata Kebopanaran. "Aku akan memberikan jabatan yang cukup layak untukmu. Asal saja kau mau menerangkan kepandaian apa saja yang kau miliki." "Maaf Adipati, rahasia diriku tak mungkin kuberitahu. Aku hanya menginginkan jabatan kepala pengawal, lain tidak." Suramanik yang sejak tadi sudah kelangsangan dilanda marah, serasa terbakar tubuhnya. Dia merasa dihina oleh pemuda desa itu. Suramanik melompat ke langkan kadipaten dan berkata lantang, "Adipati, aku bersedia menyerahkan jabatanku pada pemuda kurang ajar ini jika dia sanggup menerima pukulanku 1 kali saja pada dadanya." Suramanik memang bukan sembarang orang. Jika tidak memiliki kepandaian tinggi, tentu dia tak akan menjabat kepala pengawal kadipaten. Kebopanaran terkesiap mendengar ucapan kepala pengawalnya itu. Urusan jadi ruwet jika pemuda desa itu sampai kena dihantam tinju Suramanik, apa jadinya? Sebaliknya dengan tenang Dipasingara menyahuti, "Kalau aku sanggup menahan pukulanmu, kau akan kehilangan jabatanmu, kepala pengawal." "Mari kita buktikan," bentak Suramanik dengan mata melotot dan amarah meluap. Dalam hatinya dia berkata, "Sekali jotosanku mendarat di dadamu, kau akan terbang ke neraka."
Dipasingara berpaling pada Adipati Kebopanaran. Adipati, apakah kau izinkan kami menjalankan pertaruhan ini? Itu urusan kalian, tapi kunasihatkan agar kau jangan menantang Suramanik. Lebih bagus kau mencari selamat dan tinggalkan tempat ini. Begitu jawaban Kebopanaran karena dia tahu kehebatan kepala pengawalnya. Karena aku tetap menginginkan jabatan kepala pengawal Kadipaten, mohon maafmu Adipati kalau aku terpaksa melayani tantangannya. Dipasingara turun ke halaman. Di belakangnya menyusul Suramanik. Kebopanaran yang juga ingin menyaksikan adu tanding itu ikut turun, sementara beberapa prajurit berdiri membentuk lingkaran besar. Di tengah-tengah lingkaran, Suramanik dan Dipasingara saling berhadap-hadapan. Di belakang tirai jendela depan gedung Kadipaten, sepasang mata mengintai dengan hati berdebar. Yang mengintip adalah Galuh Resmi, istri Kebopanaran. Diam-diam dia telah mendengar percakapan orang-orang itu dan kini ingin melihat apa yang bakal terjadi. Entah mengapa dia sangat menyesalkan ketololan pemuda bertampang gagah itu yang mau saja melayani tantangan Suramanik. Dia tahu Suramanik berilmu tinggi dan kabarnya memiliki pukulan sakti. Dia pasti mati begitu pukulan Suramanik menghantam dadanya, membatin Galuh Resmi. Aneh, perempuan ini merasa khawatir, mengkhawatirkan keselamatan pemuda yang tidak dikenalnya itu. Sudah, siapkah kau menerima pukulanku? Terdengar suara Suramanik. Rahang-rahangnya tapak menonjol. Sebentar sobat, jawab Dipasingara. Biar ku buka dulu bajuku agar kau bisa mencari bagian yang empuk untuk kau pukul. Manusia tak kabur. Sebentar lagi akan kau rasakan akibat tingkahmu yang sembrono, tukas Suramanik. Dengan tenang Dipasingara membuka bajunya. Kini dia berdiri bertelanjang dada. Tubuhnya kelihatan bersih ramping. Nah, kau carilah sasaran yang empuk, kata pemuda itu pada Suramanik disertai senyum sinis. Seorang prajurit Kadipaten memaki dalam hatinya. Pemuda gendeng, sudah mau mati masih saja bicara sombong. Dengan menyeringai geram, Suramanik mengepalkan jari-jari tangan kanannya. Seluruh tenaga dalamnya dialirkan ke situ. Dia sengaja mengerahkan keseluruhan kekuatannya karena ingin melihat pemuda kurang ajar itu merenggang nyawa dalam sekali pukul. Sebagai kepala pengawal Kadipaten, Suramanik memiliki beberapa pukulan sakti. Yang paling hebat adalah pukulan Wesi Ireng. Selama 5 tahun dia telah melatih diri untuk menguasai ilmu pukulan dahsyat tersebut. Dan kini pukulan itulah yang akan dihadiahkannya pada Dipasingara. Perlahan-lahan tangan kanan Suramanik sampai sebatas pergelangannya berubah menjadi kehitaman. Semua orang termasuk Dipasingara melihat perubahan yang mengerikan itu. Adipati Kebopanaran maklum kalau kepala pengawalnya benar-benar ingin menghabiskan riwayat pemuda desa itu dengan pukulan Wesi Ireng. Dia tahu jangankan dada manusia, tembok tebal sekalipun akan hancur luluh dihantam pukulan itu. Dan yang mencengangkan sang adipati ialah bahwa si pemuda itu masih saja tenang-tenang, bahkan selalu menyunggingkan senyum, mengejek terhadap Suramanik. Kasihan, kata Kebopanaran dalam hati. Dia tak sadar kalau sebentar lagi akan menemui kematian. Suramanik mundur selangkah, tangan kanannya diangkat sebatas kepala. Kau sudah siap untuk mampus orang muda? Ujar Suramanik. Cepatlah, aku sudah siap sejak tadi. Kalau begitu kau terimalah detik kematianmu. Didahului satu bentakan garang, Suramanik menghantam tinju kanannya ke dada Dipasingara. Buk! Tinju keras tepat menghantam dada Dipasingara di bagian jantung dan terdengarlah satu pekikan dahsyat. Tubuh Dipasingara sedikit pun tidak bergerak dari tempatnya berdiri. Di depannya Suramanik terbungkuk-bungkuk memegangi tangan kanannya dengan tangan kiri. Belasan kerut kesakitan muncul di kulit mukanya yang beringas. Semua orang kini menyaksikan bagaimana tangan kanan Suramanik yang tadi sebatas pergelangan berwarna hitam kini menjadi gembung lecet. Dari mulut kepala pengawal ini tiada hentinya terdengar suara rintihan. Terkejutlah Adipati Kebopanaran, juga semua orang, termasuk Galuh Resmi yang mengintip di balik tirai jendela. Semua
Semula semua orang sudah sama memastikan bagaimana pemuda itu akan terjengkang dilanda jotosan sakti Wesi Ireng, tergeletak di tanah tanpa nyawa. Apa yang kemudian terjadi hampir tak dapat mereka percaya. Suramanik Adipati Kebopanaran. Terkejutlah Adipati Kebopanaran juga semua orang, termasuk Galuh Resmi yang mengintip di balik jendela. Suramanik masih mengerang, lututnya terasa goyah. Dia coba bertahan tapi tak mampu. Dia jatuh berlutut, tangan kanannya tampak semakin merah. Dari bagian-bagian yang lecet darah mulai membersit. Kebopanaran geleng-gelengkan kepala. Setelah menarik napas dalam, dia berkata, "Suramanik, ternyata pemuda itu sanggup menahan pukulanmu." Rahang Suramanik menggembung. "Aku tahu maksud ucapanmu Adipati, tak usah khawatir. Aku bukan bangsa manusia yang tidak memegang janji. Kau terimalah pemuda hina dina itu menjadi kepala pengawal kadipaten." Habis berkata begitu, Suramanik memutar tubuh untuk berlalu. "Tunggu!" seru Dipasinggara. Dari balik pakaiannya dikeluarkan satu kantong kertas kecil. Di dalam kantong itu terdapat sejenis obat mujarab. "Taburkan obat ini di tanganmu, lukamu pasti akan sembuh dalam waktu cepat." Suramanik mendengus dan menampik kantong kertas yang dilemparkan padanya. "Aku tak butuh obatmu. Apa yang kau lakukan hari ini kelak akan kubalas berikut bunganya. Bersiaplah dari sekarang, karena aku pasti datang menemuimu." Suramanik membalikkan tubuh dan berlalu cepat. Ketika dia lenyap di kejauhan, semua mata kini ditujukan pada Dipasinggara. Pada dasarnya prajurit-prajurit kadipaten itu diam-diam mengagumi kehebatan si pemuda. Namun masing-masing mereka juga merasa kurang senang terhadap sikap dan tindak tanduk Dipasinggara yang mereka anggap sombong. Setelah beberapa lama kesunyian menggantung, akhirnya Kebopanaran membuka mulut. "Orang muda, sesuai perjanjianmu dengan Suramanik dan dengan kepergiannya dari sini, maka mulai saat ini jabatan kepala pengawal Jah menjadi hakmu. Namun sebelum jabatan itu aku berikan padamu, satu ujian lagi harus kau lewati." "Adipati, apa maksudmu?" tanya Dipasinggara. Sebagai jawaban, Kebopanaran melemparkan sebilah golok pada Dipasinggara. Lalu pada 6 orang prajurit kadipaten itu berseru, Cabutlah golok kalian dan serang dia." Pada Dipasinggara, Kebopanaran menambahkan, "Kau harus sanggup merobohkan mereka dalam waktu 3 jurus, tapi ingat, tak satu pun harus terluka." Dipasinggara menyambut golok yang dilemparkan sambil tersenyum, sementara 6 prajurit dengan golok terus menyebar berkeliling, mengurungnya. Di belakang jendela, Galuh Resmi yang masih mengintip kembali merasa cemas. Dikeroyok 6 prajurit kelas 1, apakah pun itu sanggup bertahan? 6 golok serentak berkelebat menyerang. Dipasinggara menekuk kedua lututnya. Golok di tangan kanannya dibabatkan ke atas dalam bentuk lingkaran. Terang, 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 terang. Terdengar suara beradunya senjata sampai 6 kali berturut-turut. Lalu suara bergedebukan dan pekik kesakitan susul menyusul. Dengan mata kepalanya sendiri, Adipati Kebopanaran menyaksikan bagaimana setelah menangkis serangan 6 golok, si pemuda lantas pergunakan kaki dan tangan kirinya serta gagang golok untuk menghajar ke 6 pengeroyoknya hingga 3 orang terpelanting roboh. 2 kena ditotok dan 1 berdiri sambil pegang hidungnya yang mengucurkan darah. Di belakang jendela, Galuh Resmi sampai ternganga takjub melihat kejadian itu. Kebopanaran memegang bahu Dipasinggara. "Kau ternyata tidak mengecewakan. Kau memang pantas menjadi kepala pengawal kadipaten. Mulai hari ini kau menjalankan tugas di Kadipaten Gombong." Dipasinggara tersenyum dan menjura dalam-dalam. "Terima kasih Adipati, terima kasih," katanya seraya mengembalikan golok yang tadi diberikan Kebopanaran. Ketika Adipati itu berlalu, Dipasinggara memalingkan kepalanya ke arah jendela. Meski cuma sekilas, tapi masih sempat dilihatnya wajah Galuh Resmi. Galuh Resmi merasakan wajahnya bersemu merah dan bergegas masuk ke dalam kamar. Sesaat dia tegak di depan kaca menatap wajahnya sendiri. Pemuda itu tahu kalau dia mengintip. Betapa malunya, tetapi kenapa dia begitu merasa tertarik padanya? Kebopanaran, Adipati yang berusia setengah abad itu menaruh kepercayaan penuh pada kepala pengawalnya yang baru. Namun dia tidak menduga sama sekali
kalau justru Dipa Singara sebenarnya adalah manusia biang racun yang bakal merusak rumah tangganya. Tanpa setahu siapapun di gedung kadipaten itu, diam-diam Dipa Singara mulai main api dengan Galuh Resmi. Banyak hal yang membuat istri Adipati Gompong itu melayani kedipan mata. Lirikan nakal dan senyum berbisa Dipa Singara. Pertama, Dipa Singara seorang pemuda bertampang gagah. Pertemuan pertama dulu dengan ketinggian ilmunya telah mendatangkan rasa kagum dalam diri Galuh Resmi. Kedua, karena kehidupan rumah tangga perempuan itu dengan Kebo Panaran tidak berbahagia. Sebagai seorang lelaki berusia 50 tahun, Kebo Panaran tidak mungkin mempunyai kesanggupan untuk menjalankan kewajiban badaniah terhadap istri yang cantik jelita dan baru berusia 18 tahun itu. Ketidaksanggupan ini ditambah pula dengan seringnya sang adipati melakukan kunjungan kerja ke desa-desa, lalu pergi menghadap pembesar-pembesar di kota raja untuk memberi laporan. Semua ini membuat Galuh Resmi seperti terasing jauh dalam kesunyian. Ketika Dipa Singara muncul dengan keberaniannya yang nakal, berbisa, Galuh Resmi tidak kuasa untuk mengelak, bahkan tanpa disadari dia sendiri senantiasa membalas setiap senyuman kepada pengawal yang gagah itu. Meskipun tidak merupakan kebiasaan, tapi pada umumnya setiap pembesar di masa itu mempunyai 2 buah kamar tidur, satu untuk dirinya sendiri dan satu lagi untuk istrinya. Demikian pula dengan Kebo Panaran. Setiap malam dia selalu tidur di kamar besar di sebelah depan gedung kadipaten, sedang istrinya di kamar lain yang bersebelahan. Antara kedua kamar itu dihubungkan dengan sebuah pintu. Dengan adanya 2 kamar inilah Dipa Singara mempunyai kesempatan untuk berbuat lebih berani. Suatu malam ketika seluruh gedung kadipaten diselimuti kesenyapan, Dipa Singara keluar dari kamarnya di bagian belakang gedung kadipaten. Malam itu dia telah menyusun rencana untuk melaksanakan niat terkutuk yang selama ini masih ditahan-tahannya. Dia yakin Galuh Resmi tidak akan menolak, kalaupun ternyata nanti perempuan cantik itu tidak bersedia melayaninya, akan dipaksanya dengan kekerasan, lalu menyingkir dari Gombong. Habis perkara, bukankah maksudnya meminta jabatan kepada kepala pengawal kadipaten sebenarnya hanyalah kedok belaka, karena yang diintainya bukan lain adalah istri Adipati Gombong yang muda belia dan cantik rupawan itu. Di hadapan pintu kamar yang diketahuinya adalah kamar tidur Galuh Resmi, kepala pengawal itu berhenti. Tegak sejenak memasang telinga, semua serba sunyi. Dia melangkah mendekati pintu satu lagi. Di sini didengarnya suara dengkur Adipati Kebo Panaran. Dipa Singara kembali ke pintu pertama dan mulai mengetuk daun pintu perlahan-lahan. Tak selang beberapa lama didengarnya suara orang turun dari ranjang. Disusul suara langkah-langkah kaki, lalu pintu di depannya terbuka sedikit. Wajah Galuh Resmi menyeruak di celah pintu. Perempuan ini tampak agak kaget melihat Dipa Singara. "Ada apakah?" tanya Galuh Resmi. "Adipati telah tidur." "Ya, kenapa? Boleh aku masuk?" tanya Dipa Singara. Matanya memandang tajam, lalu tanpa menunggu jawaban dia mendorong daun pintu dan menyelinap masuk ke dalam. Sampai di dalam, daun pintu ditutupnya dengan cepat. "Kepala pengawal, tidak pernah masuk ke dalam kamar dan malam-malam begini. Sangat di luar kesopanan." Suara Galuh Resmi bergetar. Dipa Singara tersenyum. "Kau tahu mengapa aku datang kemari, Galuh?" ujar Dipa Singara pula. Suaranya setengah berbisik dan senyum masih terus menyungging di bibirnya. Galuh Resmi merasakan dadanya bergetar. Pemuda yang selama ini selalu memanggilnya dengan sebutan Jeng, kini langsung menyebut namanya. "Kau ingin bertemu dengan Adipati?" Dipa Singara menggeleng. "Aku hanya ingin menemuimu. Bukankah pertemuan ini sudah sejak lama sama kita nantikan?" "Kepala pengawal, jaga mulutmu. Namaku Dipa Singara. Jika Adipati tahu kau masuk malam-malam ke sini, kau bisa celaka. Dan agar suamimu tidak tahu, boleh kukunci pintu yang menghubungkan kamar ini dengan kamar sebelah." "Tidak, kau harus keluar dari sini, Dipa Singara, saat ini juga." Kembali si muda tersenyum. Dia melangkah ke arah pintu penghubung lalu menguncinya. "Kau, apaan ini? Apa maksudmu, Dipa Singara?" Kepala pengawal itu melangkah ke hadapan Galuh Resmi, membuat perempuan ini tersurut mundur. "Kalau kau berani melakukan sesuatu terhadap aku akan menjerit." Galuh mengancam. "Galuh, jangan tipu dirimu sendiri," bisik Dipa Singara.
Jangan tipu perasaan hati Sunderbarimu. Apakah layangan senyum dan lirikan mata mesra-mesrami hendak kau musnahkan dengan satu teriakan yang akan membangun seluruh isi gedung kadipaten ini? Tapi aku menyukaimu dan kau menyukaiku. Kita sama-sama tahu hal itu. Atau masihkah kau hendak berpura-pura? Kalau semua ini terjadi tidak kuinginkan sampai sejauh ini, kau berani masuk ke kamarku. Lagi-lagi kau menipu dirimu, Galuh. Aku yakin bahwa kau sepenuhnya menyadari bahwa satu saat pertemuan seperti ini pasti akan terjadi. Aku telah masuk kemari menemuimu, orang yang kukagumi kecantikannya, yang ku kasih. Apakah semua itu hendak kau hancurkan? Galuh Resmi tundukkan kepala, dadanya yang kencang bergoyang turun naik. Masih banyak kesempatan untuk bertemu, Dipa. Jika memang kau inginkan, bukan malam-malam begini, bukan di kamar. Jadi kau inginkan aku keluar dari kamar ini? Tanya Dipa Singara. Galuh Resmi tak menjawab. Biasanya bahwa diam-diam memang menyukai Dipa Singara pada saat pertama kali melihat pemuda ini. Tetapi tindakan Dipa Singara masuk ke dalam kamar seperti itu sangat berbahaya. Namun untuk menyuruh si pemuda keluar dari kamarnya, hatinya terasa sangat berat. Sesaat dia hanya bisa terdiam, lalu kemudian dirasakan napas semut itu menghembus hangat di wajahnya. Lalu terasa pegangan jari-jari tangan Dipa Singara pada kedua bahunya. Kau izinkan aku bersama malam ini di sini, Galuh? Pemuda itu mengusap dada Galuh Resmi. Perlahan-lahan diangkatnya hingga perempuan itu menengadah. Sepasang mata mereka saling bertatapan. Dipa, kau terlalu berani, Dipa. Terlalu berani, desis Galuh Resmi. Semuanya karena kau, demi kau, Galuh, balas berbisik Dipa Singara. Perempuan itu menggeliat sewaktu lehernya disentuh ciuman Dipa Singara. Ah, betapa tubuhnya menjadi menggigil panas dingin, tetapi nikmat. Betapa darahnya menyentak-nyentak. Betapa lainnya terasa peluk dan ciuman pemuda itu dibanding dengan rangkulan suaminya yang berusia setengah abad itu. Jangan di sini, Dipa, jangan di sini, kata Galuh Resmi waktu pemuda itu membimbingnya ke tempat tidur. Tapi Dipa Singara menghujaninya dengan ciuman bertubi-tubi pada pangkal lehernya, membuat perempuan itu bergelinjang, menggeliat dan mengeluarkan suara lirih. Napasnya memburu tetapi tersendat-sendat. Tidak di sini, Dipa. Aku khawatir suamiku bangun. Semua pintu telah aku kunci. Tak ada yang harus kau takutkan, kata Dipa Singara. Dia membungkuk, membenamkan hidungnya di celah antara kedua buah dada Galuh Resmi, membuat perempuan itu mencengkram kuku-kuku jarinya ke punggung Dipa Singara. Ketika tubuhnya diangkat, Galuh menggelungkan tangannya ke leher si pemuda. Kini dia berbaring di atas tempat tidur. Dipa yang membaringkannya. Galuh memejamkan matanya, tak berani menatap wajah Dipa Singara. Sesaat kemudian dirasakan jari-jari tangan Dipa Singara menyelinap di balik pakaiannya. Galuh Resmi tersentak, menggeliat kelengasan. Selama ini hanya jari-jari tangan lelaki tua bernama Kebo Panaran yang menggerayangi tubuhnya. Betapa lainnya dengan rabaan seorang pemuda. Galuh Resmi menggeliat lagi dan lagi sampai akhirnya tiba-tiba dia membalikkan tubuh dan menggigit dada Dipa Singara. Pemuda itu mengeluh kesakitan tapi sekaligus menimbulkan gelegak rangsangan. Tangan Dipa Singara menggerayang lebih berani. Galuh Resmi merasa seperti pembuluh-pembuluh dadanya meletus sewaktu pemuda itu mulai membuka pakaiannya. Tidak berani dia membuka matanya, dia membuka mulut, tak berani dia membuka mulut. Desau napasnya membara, dirasakannya tubuh Dipa Singara meneduhi tubuhnya. Tubuh kukuh itu dipeluk Galuh Resmi kuat-kuat. Demikianlah malam itu telah terjadi hubungan gelap dan mesum antara Dipa Singara dengan Galuh Resmi, antara seorang kepala pengawal dengan perempuan yang menjadi istri adipati atasannya sendiri. Apa yang terjadi malam itu baru merupakan permulaan saja dari serangkaian panjang perbuatan mesum terkutuk di antara mereka berdua. Bersambung ke bagian 4.